ini juga apa eh kayak trauma mungkin katanya pernah kayak pencairan gitu. Mungkin dia ngambilnya asuransi Oh, jiwa ya, polis asuransi jiwa. Kayak yang di depan rumah kan ada bidan. Nah, rupanya beliau tuh udah pakai asuransi kan ngobrol kan, otomatis saya sama beliau tuh. Oh, pakai asuransi iya. Terus kemarin tuh kata dianya waktu mau pencairan malah nggak cair. Loh, emang tenor apa ya. untuk jangka waktu penggunaannya itu berapa tahun? Katanya itu udah di atas 10 tahun atau gimana ya kemarin aku ngobrol. Oh, dia mau Jadi ini kali ya, dia mau ngambil nilai tunai, terus nilai tunainya tidak sesuai kali, makanya ngambek gitu ya? iya, jadi kayak ada jadi kecewa mungkin ya karena produknya itu. Nah, kebetulan kita masih sama mau ditawarin, rupanya dia jual pakai prudensial. Cuman nggak tahu waktu itu agennya kayak gimana, penjelasannya kayak gimana. Jadi kemarin saya cuma sekedar ngobrol aja dulu gitu kalau saya. Soalnya ada Hmm, yang 3 orang sama ketiganya. Antara mungkin waktu penjelasan untuk produknya kurang sampai ke si customernya juga, ke kliennya yang sebelumnya ya, ini agen sebelumnya. Terus yang kedua kayak agen tuh kayak yang sekedar ngasih iming-iming baik-baik gitu. Oh, ini enak loh kayak investasi, investasi, investasi. Padahal kan kalau masalah asuransi bukan masalah investasi ya sebenarnya ya mah. betul. Cuman ya jadi yang mereka beli produknya itu produk untuk bukan yang kesehatan, yang produk untuk jiwa apa sih yang kemarin tuh lupa lagi yang jiwa yang pokoknya Unit link, asuransi mereka belinya unit link ya? mungkin tapi yang Hmm. pokoknya yang aduh aku lupa produknya. Jadi intinya mereka tuh merasa kecewa dengan asuransinya. Jadi waktu mau lidah masuk, oh jualan asuransi katanya gitu. Oh iya gitu. Terus kalau yang depan ngobrol, kebetulan emang depan-depan rumah ya bidan tuh. Dan itu udah ada uang tuh sekitar berapa mau pengambilan entah dadanya nggak cukup atau kayak gimana, intinya kayak gitu sih Bu. Oke deh kalau gitu ya. Oke, nggak apa-apa nanti tapi, kamu ini aja lagi ya, apa, jangan menyerah gitu ya, Nggak, terus aja gitu. Nah iya. teman-teman sebelum aku mulai nih, aku mau bagi sedikit ya kemarin tuh acara, di Prudential ya maksud saya apa, terutama di GPS United kemarin kan ada 4 agensi ya bikin acara bersama tuh gitu ya, ada GPS United, MRT gitu ya, Inspiring sama satu lagi apa ya, oh Lever 41 gitu ya. Nah yang cukup menarik bagi saya itu adalah, kemarin sih disampaikan sama Eder ya, Eder Sungkono gitu, mungkin teman-teman kan udah tahu ya. Nah, jadi dia bilang gini teman-teman ya, ketika kita ngobrol gitu sama orang gitu kan, terus kan macam-macam ya dia ngomongnya, satu, "Ah asuransi ya? Enggak deh," gitu ya, atau, "Ah enggak, saya nggak mau lagi," gitu. Apapun itu ya teman-teman ya, misalnya dia ngomong ya. Nah itu teman-teman, maksud saya jangan berhenti gitu loh. Ibaratnya gini ya, yang dibagi Eder itu, kita kalau misalnya nih teman-teman ya, misalnya contoh deh ke Siro ya, "Siro kamu baru habis makan nih, ya kamu makannya enak banget gitu ya, makan nasi padang enak banget gitu ya. Terus saya datang gitu loh ke kamu gitu kan, terus bawa, apa namanya, bawa nasi soto lagi gitu, enak banget juga gitu. Kira-kira menurut kamu Siro, kamu udah kenyang banget nih ya. Menurut kamu kalau saya tawarin ke kamu, kamu mau nggak, apa namanya, dengan tawaran saya ini untuk kamu makan lagi gitu loh, nasi dan sotonya itu? Kalau udah kenyang sih enggak sih Kak. Enggak kan? Kamu ngomongnya gimana ke saya? Eh, Mohon maaf Bu, saya udah nggak mau, udah kenyang. Udah kenyang ya, oke gitu. Nah, itu yang pertama, maaf ya, nggak dulu. Nah, itu kan gitu ya, sebenarnya kan kamu waktu aku tawarin itu sebenarnya kan kamu pengen, bener nggak sih, Siro? Tapi kan kamu kenyang, bener nggak? Dan kamu Ya sih bilangnya Kak. apa? "Maaf ya, nggak dulu ya," gitu kan, bener nggak? Ya benar. Nah, kalau misalnya saya tawarin kamu, keesokan harinya ya, pas kamu tuh lagi lapar-laparnya gitu kan, lagi nggak maksudnya lagi, apa namanya, Mbak di rumah nggak masak atau Mama di rumah nggak masak gitu, saya tawarin kamu kira-kira saat itu saya datang lagi gitu ya, saya ketok lagi rumahnya Zero gitu kan, terus saya bilang, "Zero ini saya bawain kamu makanan nih, nasi sama soto enak nih, kira-kira kamu mau nggak?" Mau sih Kak, karena lagi posisi lapar juga kan Kak. Ya, betul ya. Nah, jadi apa kesimpulannya teman-teman ya? Sebenarnya sama aja ya, teman-teman mau jangan selalu merasa bahwa, "Ah, asuransi susah," gitu ya.
asuransi sulit gitu, nggak mungkin lah bisa gitu kan, orang-orang semuanya udah banyak gitu kan, terus jualan susah segala macam gitu ya, nggak ada yang percaya gitu. Jangan berpikir seperti itu teman-teman ya. Kenapa ya sama aja tadi contohnya ke Zero ya, ini masalah timing aja gitu loh ya kan. Nah contoh misalnya saya datang ke Zero, dianya lagi kenyang. Nah sama kalau teman-teman juga datangin orang terus dianya ngerasa dia saat itu lagi nggak butuh gitu. Kenapa dia nggak butuh? Mungkin saja dia apa namanya ya, dia udah di-cover full, misalnya dia ngerasanya kayak gitu ya. Nah, apa namanya, memang tugas kita adalah gimana kita bercerita sampai dia ngerasa butuh. Tapi kalau kita pun udah bercerita dia nggak mau gitu, nggak apa-apa gitu ya. Nah, tapi jangan berhenti gitu loh. Kenapa? Yang penting masuk dulu, nancep di otaknya dia gitu loh, bahwa Zero ini adalah seorang pebisnis asuransi. Sehingga nanti ketika dia lagi lapar atau tiba-tiba dia melihat satu kejadian ya, atau keluarganya dia habis-habisan gitu ya, bayar apa namanya, bayar uang kesehatan gitu ya, ratusan juta, dia ingat, "Wah, saya mau hubungi Zero deh, saya nggak mau kejadian kayak gitu." Gitu loh teman-teman ya. Jadi dia pasti akan hubungi kamu lagi. Tapi hal itu tidak pernah akan kejadian ya kalau kamu nggak buka mulut, benar nggak Zero? Benar sih, Kak. Ya, jadi tugas kita apa? Tugas kita buka mulut itu ya, bukan untuk jualan closing saat itu juga. Nah, itu sih memang harapan kita. Benar nggak, Zero? Ya benar sih, Kak. Ya. Nah, Harus tapi teman-teman ingatlah ya bahwa ketika kita ngobrolin mengenai insurance gitu ya, tentang asuransi, itu sama seperti kita lagi menanam nih di kebun ya. Kalau ketika kamu menanam di kebun kan ada kadang kamu bibit toge, toge cepat nggak tumbuhnya, Zero? Kira-kira menurut kamu cepet nggak toge? Nggak pernah nanam toge. Dulu kan waktu SMP tuh iya, ditaruh di kapas aja dia tumbuh kan, bener nggak? Iya benar, Kak. cepet ya. Ya Nah, cepat. tapi ada juga kan yang lama ya, misalnya pohon mangga gitu atau apa gitu ya, itu kan lama gitu loh, ya teman-teman ya. Nah, jadi siapa yang menentukan timing-nya ini? Bukan kamu gitu loh, bukan kita yang menentukan timing-nya, waktunya itu bukan kita yang menentukan. Siapa? Ya nasabah, bener nggak? Iya. Ya, kapan dia lapar, kapan dia butuh, ya itu siapa yang nentuin? Emangnya Zero kamu tahu kapan mau kamu misalnya temanmu lapar, kamu tahu kapan dia lapar? Kamu nggak tahu kan, bener nggak? Ya, nah tapi tugasmu apa? Tugasmu itu kamu mesti buka mulut, buka mulutnya itu artinya apa? Kamu mesti cerita aja, sharing konsep sama kamu ngajak untuk market survei, ya. Nah ketika kamu market survei ya, apa namanya, dia bisa bilang, "Enggak dulu deh, ya saya nggak butuh, saya nggak percaya asuransi, saya nggak punya duit saat ini." Apapun itu, jangan dimasukin di hati, gitu. Kenapa? Ya, karena kita nggak pernah tahu timing-nya dia kapan, yang penting dia perlu tahu nih, bahwa Zero ini adalah seorang pebisnis asuransi. Nah, ketika dia lagi butuh atau apa, dia langsung pasti kontak kamu. Yang penting kamu, waktu kamu market survei, kamu bilang aja di akhir cerita, misalnya dia bilang, "Oh, saya nggak butuh, saya gini gini gini." "Oke, nggak apa-apa, Kak, nggak apa-apa, Bu, tapi nanti kalau misalnya Ibu butuh informasi apapun juga mengenai proteksi, boleh ya hubungi Zero ya, ini nomor teleponnya Zero." Gitu loh. Nah, kalau perlu sih memang kalau kalian ketemu offline begitu, kalau misalnya masih bisa kartu nama atau langsung aja, kirim, ini ke dia, "Bu, saya miss call ya, Ibu boleh simpan ya nomornya Zero ini ya, boleh ketik Bu," gitu ya. Misalnya dia minta langsung dia ketik langsung di depan kamu, dia miss call, "Kenapa Bu, gunanya apa?" Karena kan kita nggak tahu-tahu nih ya, namanya hidup kan kita nggak tahu-tahu. "Don't worry Bu, saya Zero ini adalah temannya Ibu, sahabatnya Bapak, apapun yang Bapak Ibu, bantu ya di luar daripada asuransi, Zero mau untuk bantu gitu. Jadi kita menunjukkan itu ya. Zero mau untuk bantu, boleh ya simpan nomor Zero aja. Nanti kalau ada apa-apa boleh hubungi Zero. Don't worry, Zero nggak jualan apa-apa ya. Jadi Zero benar-benar mau bantu gitu. Nah kayak gitu tuh teman-teman ya. Nah jadi artinya apa? Fokuslah aktivitas teman-teman itu. Fokusnya ke apa? Fokusnya ke ya itu tadi, menjalin hubungan, ngobrol ya, sharing konsep, ya survei, jangan ngerasa, "Ah udah, saya udah survei nih 10 orang kok nggak ada yang mau ya." Ya udah nggak usah lah, nggak usah deh, nggak ada yang mau, memang asuransi itu susah. Jangan kayak gitu teman-teman ya. Tadi kan saya udah cerita ya, itu pokoknya selalu nancep di otak itu aja.
Ya, ibaratnya kita mau nawarin makanan ya, orang tuh macam-macam. Atau mungkin aja waktu kamu nawarin makanan, dia nggak cocok seleranya. Misalnya nih, Zero kamu nggak suka pedas nih makanannya, ya saya nawarin kamu makanan yang pedas gitu. Pasti kan kamu nggak mau, bener nggak? Iya, Kak. Iya pasti gitu kan. Nah sama, bisa saja waktu kita ngobrol apa sama dia itu, kita misalnya ngomongin mengenai, apa namanya, asuransi kesehatan, sementara dia ngerasa, "Ah, BPJS aja aku cukup," gitu. Nah, jangan sampai teman-teman langsung ngerasa, "Oh, dia nggak mau." Nah, mungkin teman-teman saat itu belum cerita mengenai ada satu konsep di mana sebenarnya dia sama aja dengan membeli aset. Contoh misalnya perwarisan, Kak, atau percinta gitu ya. Oke, teman-teman, jadi saya harap, teman-teman ini ya, tetap gitu ya, jangan jangan mundur gitu. Kenapa? Anggap aja kalian lagi kan juga nggak bayar apa-apa kan Zero kan. Misalnya kamu lagi mau menuju bantu orang tua nih di pasar ya. Siapa aja yang punya kios di situ Zero, kamu datengin aja dengan pakai market survey. Saya udah kasih kan ya market survey di itu kamu bukanya itu di PDF aja pakai aplikasi Sodo. Jadi waktu tanya ke mereka kamu centang-centang gitu kan bisa langsung tulis di aplikasi itu jadi nggak perlu kertas kan. Langsung save as aja gitu loh. Kayak gitu teman-teman ya. Oke, saat ini saya mau, sharing kembali ya, nanti kita, apa namanya ya, mengenai warisan ya, warisan saya, ini kembali sehingga nanti teman-teman bisa lebih, menjual dan buat proposal mengenai, perwarisan ini. Oke, saya share screen ya. Udah kelihatan belum? Sudah. Oke. Sudah, Kak. Oke. Nah, jadi, teman-teman kenapa ini penting banget ya, terutama, ini kita perlu cerita sebenarnya, kepada mereka-mereka ya yang, mungkin jauh lebih tua gitu daripada kita. Ya siapa aja yang kita bisa cerita mengenai ini ya, misalnya orang tua, kemudian, paman, bibi gitu ya, om, tante ya, mereka-mereka yang usianya itu udah di atas, kalau saya bilang sih di atas 35 tahun ya, 35 tahun, 40 tahun. Nah, ini teman-teman bisa, ceritain mengenai konsep ini, gitu ya.
Nah, jadi memang kalau rencana waris ini kalau teman-teman cerita ke mereka-mereka yang masih usia muda ya, misalnya masih di bawah 30 tahun, nah ini mereka pasti belum kepikiran gitu loh ya. Kecuali memang dia sangat-sangat apa namanya ya, well prepare gitu ya buat anak-anaknya dan sebagainya gitu. Nah, oke. Nah, apa sih sebenarnya ya, teman-teman udah tahu kan pasti ya, bahwa yang namanya hidup itu pasti berakhir dengan yang namanya kematian ya. Masalahnya adalah, kita nggak pernah tahu nih ya, nggak pernah tahu kapan waktunya itu tiba gitu. Nah, apa aja sih, impact-nya gitu ya, akibatnya secara finansial akibat dari kematian itu. Nah, teman-teman saya juga yakin udah tahu ya, yang pasti kalau dia meninggal di usia produktif ya, ketika dia meninggal di usia produktif, otomatis kan penghasilannya berhenti. Nah, masalahnya adalah bagaimana dengan biaya hidup pasangan, istri, dan anak-anak ya. Terutama ketika anak-anaknya masih kecil. Nah, gimana nih untuk misalnya biaya sekolah anak-anaknya. Nah, kemudian juga gimana nih dengan istrinya. Nah, jadi kadang-kadang gini loh teman-teman ya, ada mereka-mereka bilang gini, "Ah, nggak usah lah," gitu ya, "saya nggak perlu kalau ada apa-apa dengan saya, ya saya udah siapkan buat anak-anak itu rumah gitu ya, aset rumah dan sebagainya," gitu ya. Nah, tapi dia perhatikan anak-anaknya, cuma bagaimana dengan istrinya gitu loh. Karena ya kan, karena ketika anak-anak itu udah gede, udah mandiri gitu ya, terus udah pada nikah, mereka kan tinggal masing-masing ya teman-teman ya, tinggal masing-masing dengan keluarganya. Sedangkan istrinya gimana, ya. Memang sih ketika dia meninggal, ya misalnya gitu ya, misalnya ada seorang, ayah lah ya, misalnya dia meninggal di usia 65 apa 70 gitu ya. Nah, waktu dia meninggal itu, dia memang ninggalin rumah yang gede gitu loh, tapi misalnya dia itu seorang pensiunan gitu. Nah, sedangkan kita tahu ya teman-teman ya, ketika, ada pensiun gitu ya, itu nggak banyak gitu loh, ya rumahnya emang gede ya, tapi istrinya mau bagaimana gitu ya kan. Nah, mungkin untuk makan dia cukup, tapi kan misalnya dia sakit lah, dia berobat ya, ketika dia sakit mungkin dia bisa pakai tuh untuk, kartu ya, misalnya dia punya kartu asuransi prudensial gitu, black card ya, nggak ada masalah. Cuma kan namanya orang udah tua bisa bolak-balik rumah sakit itu, dia nggak sampai harus rawat inap kan. Misalnya dia berobat ke dokter apa gitu kan, dia konsultasi ya, dan lain sebagainya, itu kan nggak mungkin nih teman-teman, dia pakai kartunya kalau nggak inap. Nah itu kan semua butuh biaya nih teman-teman ya. Nah, oleh karena itu, itulah gunanya gitu kan, seseorang itu, misalnya seorang suami itu meninggalkan gitu yang namanya uang yang cukup besar ketika dia nggak ada ya. Walaupun mungkin dia nggak usah lagi buat anak-anak, tapi paling tidak buat istrinya dia. Karena kan istrinya mau bagaimana, nggak mungkin kan dia minta-minta gitu ke anaknya gitu kan, gitu loh teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nih teman-teman, lagi ketemu gitu ya, mereka-mereka yang udah berusia tua gitu, nggak juga tua ya, misalnya dia udah usia 40 ya, 45 ya kita bisa ngobrol gitu sama mereka, misalnya om gitu ya, om, tante gitu, "Tante pernah kepikiran nggak misalnya nih anak-anak udah gede gitu ya, mereka kan udah, nikah masing-masing gitu kan, nah terus nanti tinggal om sama tante doang nih di rumah segede ini. Nah kalau ada apa-apa, kalau om dipanggil gitu ya, terus tante mau bagaimana ya untuk biaya-biaya?" Nah, dia pasti mikir kan, "Oh iya juga ya. Nah kita punya solusi tante untuk itu," gitu, "boleh ya aku cerita?" Nah kayak gitu teman-teman ya. Nah Nah, jadi apa namanya, itu kalau biaya untuk hari tua istri ya, karena kan kita tahu ya bahwa perempuan itu umurnya itu jauh lebih panjang gitu teman-teman ya, biasanya ya dibanding dengan laki-laki. Nah, apalagi nih masalah berikutnya ya. Nah, itu dia, contoh tadi Zero bilang, kalau di tempatnya dia itu biasanya orang maunya pakai BPJS gitu ya. Itu gimana? Ya bisa aja, cuma kan memang kalau BPJS itu seperti yang kita ketahui bersama dia kan terbatas. Nah, kalau misalnya, dananya ini, banyak yang tidak bisa di-cover oleh BPJS, akhirnya gimana? Ya akhirnya mungkin dia harus sampai dengan berhutang. Nah, oleh karena itu atau anak-anaknya ya, atau anak-anaknya sampai dengan harus ngutang dan lain sebagainya. Nah, itulah pentingnya kenapa kita penting banget punya namanya asuransi jiwa, teman-teman, ya. Kita selalu bilang ke mereka, namanya hidup kan kita nggak tahu, ya. Kenapa penting asuransi jiwa ini? Bukan hanya dia sebagai warisan sebenarnya, ya. Kalau ada kejadian kayak gitu, kan dia meninggal ya, apalagi kalau kalau penyakitnya dia udah parah gitu kan. Nah, ketika dia meninggal, cairlah, santunan polis ya, asuransi jiwa. Nah, inilah yang dipakai untuk membayar hutang-hutang itu, ya.
Atau misalnya dia hutang usahanya udah jatuh tempo, ya kan? Bagaimana bila rumah yang ditinggali bersama keluarganya adalah rumah warisan? Ini banyak banget ya teman-teman ya kejadian gitu loh di terutama orang Indonesia gitu ya. Banyak banget tuh yang dia tinggal di rumah keluarganya, rumah warisan gitu loh. Misalnya dia apa namanya ya orang tuanya itu lumayan kaya gitu loh ya. Dan terus orang tuanya bilang, "Ah, ngapain kamu beli rumah lagi, tinggal aja di sini," gitu. Padahal kan itu rumah warisan. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, kalau misalnya mereka masih, berdua ya, nggak ada masalah gitu loh. Mungkin kakak-kakaknya juga kaya ya, merasa, "Ah, biarin aja lah, adiknya gitu di situ." Nah, ketika si suami meninggal ya, misalnya yang kaya ini yang punya rumah warisan ini suaminya gitu ya, apakah saudara-saudaranya si apa namanya ya, saudara-saudara si laki-laki suaminya ini ya, misalnya bapak A menikah ya, bapak A, menikah. Nah, si bapak A ini dia tinggal di rumah warisan gitu loh, rumah warisan orang tuanya. Nah, kemudian bapak A ini punya saudara-saudara gitu, lumayan kaya sih, mereka. Jadi mereka nggak terlalu peduli lah, biarin aja si bapak A ini tinggal di rumah, warisan itu, karena biar sekalian dia jaga rumah gitu kan. Nah, cuma ternyata rumah ini, letaknya itu di pusat kota ya, misalnya pusat kota di Jakarta lah, pusat kota Bekasi, pokoknya dia mahal aja gitu kalau dijual gitu kan. Nah, akhirnya meninggallah si bapak A ini. Nah, menurut teman-teman, ya apa yang akan terjadi nih dengan rumah itu, misalnya teman-teman? Coba dong kita interaktif ya. Apa yang akan terjadi? Saudara-saudaranya si bapak A, tiba-tiba aja si bapak A ini meninggal, misalnya dia meninggal karena jantung gitu ya. Nah, apa yang terjadi Nah, dengan ini gitu? Kita coba ngobrol dulu. rebutan sih biasanya, banyak yang klaim gitu. Oke, gimana rebutannya gimana menurut kamu Maulida? Apa yang terjadi? Suka paling biasanya kalau yang kejadian di sekitar ya, Mm-mm. merasa kalau nggak ada warisan atau apa gitu, biasanya biasanya kakak atau siapa tuh suka ada bagian gitu, merasa punya bagian, punya hak gitu. Hmm. Oke, terus gimana nih nasibnya istrinya Bapak A itu? Sedangkan selama hidup ini dia nggak pernah beli rumah karena dia ngerasa ya ngapain dia beli rumah orang dia ada kok rumahnya di situ. Apa yang terjadi dengan istrinya Bapak A menurut kamu? Antara diusir atau mungkin dikasih bagian yang biasanya nggak seberapa gitu. Ada kemungkinan dia diusir ya? Iya. Ya, betul nih teman-teman ya. Nah, jadi itulah penting banget ya kita ngomong gitu ya. Misalnya ke mereka gitu loh. Apalagi kalau kita tahu bahwa dia tinggal di rumah warisan, kita kita istilahnya ngomong gitu ya ke istrinya itu, ke istri bapak A, "Tante pernah kepikir nggak ini rumah rumah tante ya?" "Oh enggak, ini rumah warisan suami saya." "Tante kalau ada apa-apa gimana-gimana nih kita nggak pernah ini ya." Kita cerita. Nah, caranya teman-teman untuk ngomong seperti itu, teman-teman seperti kita bikin story yang mirip seperti itu. Jadi kita bilang begini, "Tante banyak kejadian." Kan memang banyak kejadian, nggak kita ngarang-ngarang, emang banyak kan. Banyak kejadian nih Tante, kasus kayak begini ya, kalau misalnya ada apa-apa ya dengan suaminya ya, akhirnya, anak-anak yang lain, apalagi rumah ini namanya orang kan butuh duit ya teman-teman, bener nggak ya? Misalnya walaupun orang kaya tetap aja butuh duit ya. Mereka ngerasa, "Ih ngapain ini rumah dianggurin kayak begitu?" Gitu, adiknya juga udah nggak ada gitu. Nah menurut Tante apa yang akan dilakukan oleh anak-anak, apa, saudara-saudara si suami Tante ini? Kalau dia diem, Tante, belum tahu sih. Oke, Tante, saya akan cerita satu konsep ya, Tante boleh pertimbangkan hal ini ya, untuk kalau ada apa-apa ya dengan suaminya Tante, Tante tetap bisa hidup sejahtera. Kalaupun harus pergi dari rumah ini, Tante nggak usah khawatir ya, sudah ada satu, plan yang oke banget ya. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi banyak sekali apalagi di Indonesia ya teman-teman ya, kasus-kasus kayak begitu, akhirnya dia terusir gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi, kita bisa cerita. Nah, makanya sebenarnya asuransi itu adalah solusi. Makanya teman-teman tuh jangan langsung jiper gitu ya, jangan langsung mundur kalau orangnya bilang, "Ah, udah aku ada BPJS." Oh, asuransi kesehatan itu cuma seujung kecil gitu loh dari asuransi secara umum, gitu loh. Sebenarnya paling menarik itu adalah asuransi jiwa, teman-teman, ya. Asuransi jiwa itu adalah solusi. Cuma kan teman-teman perlu membungkusnya dengan cerita kejadian sehari-hari yang menjadi solusi bagi potensi problem ya. Kan sekarang memang belum jadi masalah. Kalau udah jadi masalah teman-teman udah nggak mungkin kan cerita gitu. Tapi itu adalah potensi masalah yang bisa meledak kapan aja ya.
Nah, kemudian jika yang bersangkutan menikah dan tidak punya anak, apakah istrinya berhak atas warisan orang tua suami? Nah, ini juga satu problem. Ya, contoh yang tadi itu saya cerita ya, kalau misalnya nih si bapak A nikah ya, kemudian dia nggak punya anak gitu. Nah, apa yang terjadi nih kalau seperti itu? Apakah istrinya bisa mendapatkan warisan? Ya, saya bilang nggak dapat. Ya, ini kejadian langsung dengan keluarga saya sendiri gitu loh. Ya, jadi dia nggak punya anak gitu kan, saudara ya dia nggak punya anak. Terus suaminya meninggal gitu, dan dia sama sekali istrinya ini mereka tinggal di rumah warisan ini tadi ya, suaminya ini dan dia harus terusir dari situ dan dia nggak dapat apa-apa teman-teman. Ya kenapa? Karena dia nggak punya anak, gitu loh. Karena yang dapat jatah ini kalau misalnya suaminya dia meninggal ya, terus, ini kan warisan, misalnya warisannya dari orang tua suaminya ya. Kalau dia punya anak ya, itu yang akan jatuh ke anaknya, gitu. Tapi kalau dia nggak punya anak, dia nggak dapat. Nah, inilah teman-teman, satu, potensi masalah ya. Jadi sebenarnya ke siapa teman-teman harus jual gitu ya untuk, asuransi jiwa, pewarisan gitu atau saya lebih, apa namanya ya, saya lebih prefer ya untuk orang-orang yang sudah menikah gitu ya, udah berumur 30 tahun, teman-teman tawarinnya pewarisan ya. Kalau Cinta itu sih bagus-bagus aja, ya memang dia lebih murah ya dari pewarisan. Tapi kalau Cinta itu dia kan, cover itu cuma 20 tahun aja. Bener nggak teman-teman? Ya, setelah 20 tahun, dia memang bayar 10 tahun, cover 20 tahun ya. Setelah 20 tahun dia punya opsi pilihan, dia mau berhenti, ambil kembali duitnya, atau dia perpanjang 20 tahun berikutnya. Ya, berarti kan masih ada possibility si nasabah ini untuk, apa namanya ya, dia tidak ambil duitnya atau premi apa, UP-nya jadi turun. Nah, kalau saya sih untuk orang-orang yang sudah berusia di atas 35 itu saya selalu sarankan mereka ambil aja pewarisan. Cuman memang ada plus minusnya, ya. Kalau Cinta itu kan ada dia santunan untuk meninggal karena kecelakaan, sedangkan kalau pewarisan kan nggak ada, gitu. Benar nggak teman-teman ya? Nah, jadi untuk mereka-mereka yang memang masih usia produktif, anak-anak muda ya, para pebisnis ataupun misalnya employee ya yang sering traveling ya, lebih bagus mereka ambil Cinta. Kenapa? Karena dia bisa dapat santunan 3 kali lipat, bahkan 4 kali lipat ya. Kalau, apa namanya, lagi ini ya, apa, lebaran gitu ya, sebelum dan, sesudah lebaran gitu kan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi sebenarnya ini potensi banget, apalagi kalau teman-teman yang ada di daerah gitu, misalnya kayak tadi Maulida ya, kayak, Zero, ya kalian, kalau orang-orangnya, maunya ambil BPJS, udah don't worry, biarin aja gitu. Kita fokus ke jualan asuransi jiwa, which is itu pewarisan. Nah, kenapa kita, fokus ke jual pewarisan? Karena sebenarnya kita jual itu adalah aset teman-teman ya, sama seperti teman-teman jual rumah gitu, cuma harganya jauh lebih murah ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini tadi ya teman-teman ya, ternyata kalau yang namanya warisan itu ya banyak sekali potensi masalah ya. Ini 4 anak, ini semuanya dari nggak saya karang-karang ya, ini dari googling, teman-teman bisa googling ya. 4 anak gugat ibu kandung 1,6 miliar karena harta warisan. Bisa nggak? Bisa ya. Misalnya nih teman-teman ya, kalau misalnya, saya mesti cek nih sama Zero sama teman-teman yang lainnya. Setahu saya ya, kalau misalnya seorang suami ya, dia meninggal nih, terus ada istri dan anak-anaknya menurut hukum Islam. Menurut Zero, itu rumahnya harus segera dijual nggak, Zero? Maksudnya misalnya, dibagi gitu loh hartanya. Gimana menurut kamu? Itu seperti cerita Zero, jadi emang kalau misalnya orang tua Zero yang laki-laki meninggal, ya bisa mungkin dijual rumah yang di sini. Ya, maksudnya nggak boleh lama-lama ya, harta waris itu harus segera dibagi kan? Ya, Benar nggak? itu. Ya, yang setahu aku Ya, memang begitu juga ya, namanya di hukum Islam itu ada aturan ya, bahwa kalau, misalnya seorang ayah ya, dia dia meninggal gitu, meninggalkan istri dan anak-anak gitu ya. Terus anak-anaknya ini, kecuali anak-anaknya rela ya, misalnya ya udah, ibu tinggal situ aja, benar nggak Ziro? Ya, tapi kalau anak-anaknya juga ya, butuh dan lain sebagainya gitu ya, dia berhak loh, untuk, rumah itu dijual dan ibunya tidak boleh menahan-nahan. Ya, gitu teman-teman. Makanya sebenarnya ya teman-teman yang tinggal di daerah ini potensi banget kalian menjual yang namanya pewarisan. Karena
Ini jadi satu masalah besar nih ya kalau misalnya dia nggak punya yang namanya santunan UP Jiwa kalau misalnya suaminya meninggal misalnya gitu ya teman-teman ya. Nah ini kemudian rebutan warisan adik tega pukul kakak ya ampun sampai kayak gitu ya. Ya memang kayak gitu kenyataannya benar nggak sih teman-teman ya banyak yang berantem ya gara-gara warisan. Nah, ini yang teman-teman juga tahu ya ceritanya ya. Dari tahun 95 sampai 2013 ada satu kasus di mana BCA itu digugat gitu ya. Digugat itu karena apa namanya? Dia tidak rekeningnya itu di-freeze gitu loh. Jadi ada seorang ayah ya, ada seorang suami dia meninggal di tahun 95. Nah, ternyata waktu anak-anaknya mau mengurus untuk mencairkan deposito kan kalau mau mengurus itu harus apa namanya kita deposito itu jadi gini loh teman-teman, ini pengalaman saya sendiri ya. Ketika seseorang meninggal ya kayak kayak ibu saya kemarin ya, dia meninggal gitu kan. Nah, itu teman-teman ya, deposito atas nama ibu saya ya itu nggak bisa loh dicairkan teman-teman, ya nggak bisa dicairkan ya. Gimana nih caranya untuk kita mencairkannya? Ya saya dan adik-adik saya serta ayah saya ya, papa saya itu kita pergi ke kantor camat gitu ya, kantor camat yang menyatakan bahwa kita adalah ahli waris sah gitu dari ibu saya gitu. Nah, berdasarkan itulah saya pergi ke bank waktu itu ya untuk ngurus deposito. Nah, masalahnya adalah ya ternyata setelah saya sampai di bank ya, itu si orang banknya itu bilang begini, "Itu, depositonya berapa?" Terus saya bilang, "Kayaknya sih yang bagian ini tuh nggak banyak, Bu, mungkin, 100 sekitar 100 juta." Ah, terus dia bilang begini, "Aduh maaf ya, kalau di atas 100 juta itu benar-benar nggak bisa loh teman-teman, hanya membawa surat yang saya bilang itu tadi diurus dari RT RW." Lah terus gimana? Saya bilang gitu, ini kan di Makassar ya, saya kan di Jakarta, mana sempat saya ke pengadilan segala lah bla bla di Makassar kan. Nah, terus dia bilang, "Iya ini harus bawa dulu ke pengadilan, nanti pengadilan mengeluarkan surat penetapan waris." Waduh, saya pikir itu akan berapa lama ya saya akan ngurus kayak begitu-begitu gitu loh, dan itu harus ditandatanganin misalnya oleh semua ahli waris ya. Nah, adik saya yang bungsu itu kan dia di Swedia gitu loh. Nah, kebayang nggak itu gimana caranya nih kalau misalnya kejadian seperti itu teman-teman ya? Bisa nggak? Bisa, tapi butuh waktu, bisa berbulan-bulan, bahkan ada yang tahunan. Nah, ceritanya di cerita yang tolak cairkan dana ini ya, anak-anaknya ini datang nih ke BCA menyatakan bahwa mereka adalah ahli waris sah dari si bapak yang meninggal ini. Tetapi ternyata ya, ternyata oleh apa namanya ya, oleh si BCA-nya ini mereka bilang, "Aduh terlambat ya sudah ada orang lain yang membawa juga surat penetapan waris." Nah, ngeri ya, ternyata si bapak ini dia punya istri ya, dia nggak pernah kasih tahu gitu loh ke keluarganya bahwa dia juga punya istri lagi gitu loh. Sehingga istrinya dia yang kedua datang juga membawa surat penetapan waris. Nah, karena BCA ini nggak mau kan, istilahnya kan berarti ada 2 surat yang masuk ke dia gitu kan. Nah, dia nggak mau gitu loh. Dia bilang, "Ya udah kalian dulu berperkara gitu di pengadilan." Nah, teman-teman ya, ketika seseorang meninggal ya, ini kan meninggalnya si bapak ini tahun 95 ya. Nah, itu langsung di-freeze gitu loh. Di-freeze itu dibekukan. Maksudnya apa? Tidak ada yang namanya bunga ya. Nah, kebayang nggak dari tahun 95 sampai 2013 itu berapa tahun teman-teman? Bunganya itu sampai ratusan juta, bahkan mungkin sampai tahun berapa nih, itu juga belum selesai-selesai itu, masalahnya gitu ya teman-teman ya. Nah jadi ternyata nih teman-teman nih, ternyata nih kan kadang-kadang ya ada orang bilang gini, "Ah ngapain sih di, asuransi gitu ya, rugi gitu dan lain sebagainya," gitu ya. Nah kalau dia masih hidup ya teman-teman, kalau dia masih hidup ya mungkin nggak ada masalah gitu loh, dia mau cairkan depositonya kapan aja dia mau bisa ya, tapi kalau misalnya dia cairkan sebelum jatuh tempo ya dia paling kena penalti ya, teman-teman. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika dia udah nggak ada nih teman-teman ya, asetnya dia ini ya itu nggak langsung bisa dicairkan. Banyak banget surat-surat yang harus diurus gitu dan kalau ternyata ada masalah-masalah seperti yang saya sebutkan tadi, ini nggak bisa ya dan itu langsung di-freeze gitu di bank gitu kan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi kita bisa simpulkan. Nah, ini menurut saya teman-teman perlu nih untuk hafal ya di luar kepala gitu ya, bahwa ketika ini harta seseorang secara hukum nih, gimana sih ya? Nah, jadi misalnya kita ngobrol nih ya ke seorang bapak ya atau seorang ibu gitu, kita bilang sama dia, "Pak, Bu, aku mau cerita nih, boleh ya aku cerita ya mengenai
ngobrol-ngobrol mengenai posisi harta atau aset seseorang gitu secara hukum. Oh ya, mengenai apa itu? Misalnya bapak itu bilang gitu atau si om gitu yang bilang gitu. Iya, iya om, nih aku mau cerita nih om. Biasanya kalau harta itu kan kita bagi 4 klasifikasi atau 4 jenis ya. Misalnya om kan misalnya punya rumah, punya ruko, itu kita kategorikan properti ya atau apartemen. Bener nggak om? Iya bener. Nah, selain daripada properti, om juga pasti dong punya misalnya deposito di bank atau rekening di bank. Bener nggak om? Iya bener banget, kata si om gitu kan. Nah, om sendiri saat ini om udah punya juga nggak yang namanya polis asuransi? Wah nggak ada, aku adanya hanya BPJS. Misalnya omnya bilang gitu. Oke, Om, satu lagi Om pasti punya, biasanya rata-rata orang punya emas gitu atau ATM ya, maksudnya dia punya kartu ATM yang nanti dia bisa tarik dana dan sebagainya. Oh iya, kata si Omnya gitu ya. Oke Om, kita lihat lebih lanjut ya. Nah Om, namanya hidup itu kan kita nggak pernah tahu ya. Nah, apakah Om pernah pernah nggak Om berpikir bagaimana, secara hukum kedudukan harta atau aset itu ketika seseorang meninggal dan ketika seseorang itu hidup? Wah, nggak tahu kata si Om gitu ya misalnya, "Oke Om, nggak apa-apa ya aku share cerita ya, aku share kedudukannya secara hukum itu gimana." Gini Om, yang namanya properti ya misalnya rumah, apartemen, ya tanah, ruko dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau kita orangnya masih hidup ya misalnya Omnya masih hidup, asetnya itu gampang dijual nggak Om? Ya nggak gampang lah, butuh waktu kata si Om. Kadang saya harus pakai rewrite lah dan sebagainya. Oke Om, berarti kita kategorikan nggak liquid ya. Artinya gini, misalnya malam ini juga Om butuh uangnya nggak bisa langsung ada kan? Iya nggak bisa kata Omnya, itu butuh waktu. Ya betul ya Om ya. Nah, kalau misalnya, kejadian nih Om ya, misalnya kita udah dipanggil nih ke surga gitu loh. Nah, kira-kira, propertinya itu gimana secara hukum? Ya gimana ya kata si Om itu kan. Nah, saya mau kasih tahu ya Om, nah kalau ketika hidup aja ini aset tidak liquid, apalagi ketika meninggal Om, ya. Karena Om pernah tahu nggak sih, misalnya gini Om, sekarang ini di rumah Om ini yang tinggal siapa aja? Oh, istri saya, ada anak saya. Anaknya umur berapa Om? Oh, anak saya umur 5 tahun. Oke, anaknya umur 5 tahun ya. Nah, kalau ada apa-apa sama Om ya, misalnya nih anak-anaknya tinggal aja di rumah itu. Menurut Om, apakah otomatis anak itu memiliki rumah ini kalau misalnya Om nggak ada? Misalnya anaknya dia tunggal ya. Ya iya dong. Oh, enggak gitu, Om. Ya, enggak otomatis seperti itu, ya. Nah, jadi kejadiannya adalah ya, ketika seseorang meninggal dunia ya, secara hukum ya, secara, kepemilikan aset ya, dia udah nggak ada lagi di dunia ini. Kan orang dia udah berangkat ke surga kan. Nah, oleh karena itu kepemilikannya berpindah ke negara gitu. Nah, gimana nih sampai anaknya Om atau istrinya Om ya kan merasa, itu kan rumah suami saya, itu kan rumah, ayah saya gitu kan. Nah, caranya adalah kita harus, datang ke notaris ya, pergi ke pengadilan melakukan surat penetapan waris dan membayar biaya-biaya, biaya notaris, biaya balik nama ya, BPTHB kayak gitu-gitu teman-teman ya. Jadi ada biaya untuk transfer harta gitu dari apa namanya, dari, namanya Om ditransfer nih, karena rumah itu nggak mungkin bisa dijual nih Om, atau rumah itu tidak mungkin kan misalnya rumah ini kepemilikannya orang yang udah meninggal, nggak mungkin gitu Om, pasti, pemerintah maunya ya itu atas nama orang yang masih hidup. Nah kayak gitu Om, nah makanya kita bisa bilang bahwa aset ini tidak liquid ketika seseorang meninggal. Nah bagaimana kalau di bank ya, kalau di bank ya misalnya Om punya nih yang namanya deposito, itu liquid ya, kapan aja mau diambil bisa. Yang menjadi masalah adalah ketika meninggal nih Om, yaitu kembali lagi saya bilang ya, bank punya aturan begitu seseorang meninggal langsung di-freeze, dibekukan. Enggak akan mereka bayar ke ahli waris. Gimana caranya ahli waris untuk dia mau ngambil deposito suaminya atau ayahnya, mereka tetap lagi pergi ke notaris, pergi ke pengadilan, mengurus surat penetapan waris. Setelah bank terima surat penetapan waris pengadilan, barulah ke mereka bayarkan. Ya, jadi itu nggak otomatis ya teman-teman ditransfer ya begitu seorang meninggal gitu, nggak begitu, itu harus diurus gitu ya. Jadi kita bisa bilang bahwa aset ini tidak liquid ya, harus ada proses, ada dana yang dikeluarkan untuk bisa mengklaim bahwa itulah harta dari si ahli waris. Nah, bagaimana dengan polis asuransi? Nah, tadi kan dia bilang, misalnya si Om itu bilang, saya nggak butuh lah asuransi, saya ada BPJS aja. Nah, teman-teman bisa cerita ya konsep ini. Ya, Om, kalau misalnya Om hanya punya misalnya BPJS ya,
Nah, Om, kalau misalnya nih ada apa-apa nih dengan kita gitu ya. Nah, emangnya si BPJS itu mau bayar nggak sejumlah dana? Misalnya 1 miliar, 5 miliar gitu. Yang mana bisa. Nah, inilah pentingnya Om polis asuransi ya. Polis ini ya ketika kita masih hidup ya memang dia masih berupa buku gitu ya. Dia diem aja gitu kan, belum bisa berfungsi. Nah, tetapi ketika kita meninggal ya, dia langsung berfungsi kayak orang yang bangkit dari kuburnya gitu, kayak orang bangkit dari petinya gitu loh, gantian gitu ya. Jadi yang masih hidup ya, misalnya Bapak A gitu ya, dia kan meninggal tuh dia masuk peti ya, benar nggak? Nah, sedangkan si polis ini dia keluar peti yang tadinya dia disimpan di dalam peti gitu ya. Si polis ini ketika si Bapak A meninggal ini diambil dari dalam peti, dari simpanannya pergi dicairkan dan inilah menjadi duit. Ya, oleh karena itu ketika hidup ya memang dia belum berfungsi ya. Tetapi ketika seseorang meninggal justru dia menggantikan fungsi orang tersebut. Fungsi apa? Fungsi secara ekonomi. Karena dia bisa dicairkan langsunglah cair sejumlah dana ya. Anggap aja orang itu masih ada gitu ya. Tapi ini liquid ya, nggak usah lagi nggak butuh surat penetapan waris, nggak ada pajaknya gitu ya. Langsung transfer gitu ke rekening yang diinginkan. Terserah dia, ada persentasenya teman-teman kalau udah belajar ya, kalau bikin di Proofforce itu kan ada persentase. Nah, Prudential akan bayar sesuai persentasenya itu. Misalnya istri dia cuma mau ngasih 30%, anaknya 70%. Boleh nggak? Ya boleh aja. Pokoknya Prudential bayar sesuai dengan yang di dalam polisnya dia. Nah, gimana kalau misalnya orang itu bilang, ah udahlah saya kan punya banyak emas gitu. Nah, masalahnya adalah emangnya orang mau simpan emas banyak-banyak di rumahnya? Ya, emang dia nggak takut rampok apa? Terus kalau misalnya dia punya ATM ya, ATM itu kan terbatas teman-teman. Ya, kita mau cairkan dia nggak mungkin dong bolak-balik ATM gitu ya. Satu hari berapa sih ATM itu bisa keluarin dana gitu. Benar kan ya teman-teman ya? Nah, jadi seperti ini kedudukan secara hukum ya mengenai satu aset gitu ya. Jadi kita bisa bilang ya ke orang ya bahwa ketika kondisi dia hidup ataupun ketika dia kondisi meninggal itu udah berubah loh teman-teman ya, tidak selalu liquid ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini tentang properti. Ya, kita tanyakan nih, misalnya kita tadi kan ngomongin mengenai properti. Misalnya kita ngomongin sama si tante. Tante, kita ngomong-ngomong nih mengenai properti. Tadi kan tante udah tahu ya bahwa kalau yang namanya apa namanya? Kalau kita hanya punya yang namanya aset itu semuanya dalam bentuk properti ya. Kalau ada apa-apa misalnya dengan pasangan kita gitu ya, itu kan nggak mudah tante ya. Tante harus butuh nih sejumlah dana. Untuk apa? Ya, karena namanya pengadilan ya, notaris itu nggak bisa teman-teman. Ya dibayar ntar aja deh kalau rumahnya udah laku, nggak bisa. Harus beresin dulu semua itu baru bisa jual rumahnya. Makanya kan harus ada duit cash ya. Nah, itu masalahnya. Terus kemudian juga ya apakah misalnya si istri tahu nih, misalnya si suaminya ini dia punya sertifikat di mana aja gitu ya. Terus dia tahu nggak bahwa sertifikatnya itu dia taunya rumahnya ini gitu ya. Dia tahu rumah yang dia tinggali itu, dia bisa tinggali. Dia padahal nggak pernah tahu ya suaminya ternyata sudah menjaminkan rumah tersebut ke bank gitu loh, sebagai agunan. Nah, ini bahaya banget nih sebenarnya teman-teman ya. Kalau ada apa-apa gitu ya, misalnya kreditnya macet dan lain sebagainya, itu rumahnya gimana? Rumahnya bisa hilang teman-teman. Ya, kenapa? Karena suaminya udah menandatangani bahwa rumah itulah sebagai agunan ya. Kemudian apakah pasangan tahu itu tadi ya sertifikat jaminkan di bank ya. Kemudian, apakah pasangan tahu jika ada sertifikat yang dijaminkan ya atau hutang pribadi. Nah, kadang-kadang kayak gitu teman-teman ya, pasangan ya, misalnya suaminya, dia hutang usaha gitu ya, dia bilang sama teman dekatnya, "Udah deh, lu pegang deh sertifikat gua," gitu ya, "terus lu pinjemin gua duit," gitu. Ya udah gitu temennya, pegang apa namanya, pegang sertifikatnya terus ditransferlah ke dia 1 miliar, 2 miliar, istrinya nggak pernah tahu karena ini bisnis. Nah, ketika suaminya meninggal ya, datanglah dia si temannya itu, "Eh, sorry ya suamimu ini punya hutang sama saya." Nah, masalahnya juga adalah kalau misalnya ya, istri itu nggak pernah tahu berapa sih sebenarnya suaminya ini benar-benar minjem ke temannya itu. Kalau misalnya temennya ini jahat ya, misalnya dia suaminya cuma minjem 1 M, dia bilang bunga-bunga bla 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 itu jadi 3 M. Ya gimana itu coba caranya istrinya mau mengelak gitu ya. Terus dia bilang, "Ini sertifikatnya udah sama gua, nggak mungkin sertifikat ini ada ke gua kalau suami lu nggak minjem ke gua. Karena lu tidak mampu untuk 3M ini, sorry, rumah ini saya mau jual gitu ya, lu tanda tangan bla bla." Nah kayak gitu. Bahaya banget sebenarnya ya kalau kayak gitu
semua harta kita taruh dalam bentuk properti semua nih teman-teman ya. Kemudian kalau properti akan dijual harus balik nama. Benar ya tadi saya bilang ya. Jadi apa namanya ya, sebenarnya kenapa sih kita itu perlu banget yang namanya polis asuransi jiwa ya. Sebenarnya bukan, ada orang bilang gini, saya nggak penting untuk mewarisi anak-anak saya gitu. Dia bilang gitu ya, saya nggak penting, dia bilang mending saya sekolahin aja dia tinggi-tinggi gitu. Nggak usah deh, saya nggak mau warisin dia apalah warisan segala macam. Nah, sebenarnya teman-teman ya bukan masalah itunya gitu loh ya. Maksudnya ya udah kalau dia emang nggak mau ngasih ke anak-anaknya warisan segala macam terserah dia lah gitu ya. Tapi emangnya dia rela gitu ya. Semua hartanya dia itu nggak bisa pindah ke anaknya. Ya harus ada uang cash gitu yang cair, yang liquid. Gimana caranya dia mau ngambil duit? Orang dia punya apa namanya? Rekening di bank juga di freeze gitu ya, deposito di bank juga di freeze. Anaknya sama sekali nggak bisa pegang duit nih gitu loh. Nah, tapi kalau dia punya namanya asuransi jiwa gitu ya, nah itu kan langsung cair ke anaknya ya atau ke pasangannya. Ya nggak pakai surat penetapan waris lah, bla bla bla, langsung tiba-tiba Prudential kirim jebret gitu 1 miliar. Nah, langsunglah mereka ambil ya si apa anak ataupun istrinya itu dan itulah yang dipakai untuk bayar nih macam-macam ini, bayar biaya notaris, bayar biaya balik nama segala rupa. Kayak gitu teman-teman ya. Nah, sama yang tadi saya udah cerita juga ya mengenai deposito gitu ya. Nah, teman-teman, yang teman-teman perlu ketahui ya, dan ini yang perlu kita sampaikan ke nasabah ya, bahwa mereka perlu tahu nih, ada peraturan Bank Indonesia ya, bahwa bank wajib merahasiakan loh, wajib loh mereka ini merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan info mengenai nasabah penyimpan dan simpanan nasabah ya. Jadi bisa nggak Kak, misalnya saya kira-kira nih ayah saya dia nggak pernah kasih tahu nih ke saya misalnya ke anak-anak ataupun ke mama almarhum mama saya ya bahwa dia punya deposito di bank A, B, C gitu kan kadang-kadang ada begitu ya teman-teman ya. Ada suami dia nggak terbuka gitu loh sama istrinya gitu dia punya deposito di mana aja gitu kan. Nah, terus ujuk-ujuk nih ya, saya aduh siapa ya, saya nggak ngerti juga nih, kayaknya sih saya pernah dengar ya bapak saya itu punya deposito, misalnya di Bank Mandiri. Terus saya datang nih ke Bank Mandiri, saya bawalah KTP-nya bapak saya ketok lah ya datang ke customer service. Saya ini saya ahli warisnya bapak ini almarhum, bapak saya udah meninggal ya bulan lalu, saya mau mengurus di depositonya gitu ya. Terus si orang itu bilang begini, "Mana sertifikat depositonya?" "Oh, saya nggak tahu ya gini gini gini," gitu ya. Emangnya si bank mau nyairkan? Nggak akan teman-teman, ya nggak akan dia ngasih itu si deposito. Dia bilang, oh saya nggak tahu, dia bilang begitu. Karena kenapa? Itu adalah peraturannya Bank Indonesia. Gitu loh teman-teman. Nah ini kejadiannya langsung dengan teman saya ya, teman saya di Makassar ya, ayahnya dia dokter terkenal gitu di Makassar ya. Nah terus dia meninggal gitu. Nah ayahnya ini ya orang yang dia punya deposito gitu di beberapa bank. Istrinya udah duluan meninggal ya, jadi mamanya teman saya tuh udah meninggal berapa tahun yang lalu. Dan mereka tuh nggak pernah buat catatan lah, bla 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 segala macam. Jadi benar-benar anaknya tuh nggak tahu ya. Dan kemudian juga bapaknya ini sering beli tanah, sering beli apa namanya ruko, anaknya sama sekali nggak, anaknya 6 nggak ada satupun yang tahu gitu. Mereka cuma tahu ada satu rumah, di situlah ayahnya tinggal. Cuma mereka taunya itu aja asetnya, nggak tahu yang lain-lain gitu. Nah itu gimana caranya teman-teman ya? Nah, akhirnya apa? Karena kota Makassar itu kota yang kecil ya, dan kayaknya mereka tahu bapaknya ini sering bolak-balik misalnya ke Bank Danamon ya. Terus mereka apa ada keluarganya gitu di Bank Danamon ya. Tanya kira-kira coba dicek dong di gini-gini. Jadi ya orang dalam gitu teman-teman. Akhirnya dicek bla bla oh ya ada. Mereka ngurus lah bla 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 segala macam akhirnya bisa. Dengan catatan itu yang mereka tahu. Kalau misalnya bapaknya ternyata punya misalnya di BNI, terus mereka nggak tahu bla bla emang bisa cair datang nih tiba-tiba telepon nih dari BNI bla 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 kamu bapak kamu punya loh deposito bla bla di sini namanya kayak gitu teman-teman kagak gitu. Kenapa demikian? Karena saya ini juga dulu adalah seorang auditor ya. Kalau saya auditor ya saya itu dulu apa namanya kerjaan saya itu ngaudit ya mengaudit bank. Nah di bank itu banyak sekali ya rekening-rekening deposito tak bertuan. Tak bertuan itu maksudnya apa? Nggak pernah dicairkan lah, nggak pernah apa ya, kayak begitu teman-teman. Ya kenapa? Ya nggak ada orang yang klaim istilahnya gitulah. Intinya kalau nggak diklaim dia nggak akan pernah mau ngasih tahu. Ya kayak begitu aja, ada aja di situ teman-teman. Saya juga nggak tahu ya duit fisiknya ada atau enggak. Tapi berdasarkan catatan laporan keuangannya si bank itu ada atas nama tersebut.
Kayak gitu teman-teman ya. Terus bagaimana kalau ternyata yang bersangkutan punya istri lain dan dia bukan satu-satunya, itu tadi kejadian ya ternyata. Oke, sampai sini saya mau stop dulu deh. Mau tanya dulu, kira-kira ada yang mau nanya nggak dari yang saya sampaikan? Cukup ngerti nggak? Cukup ngerti Kak Mona. Cukup ngerti ya? Oke, saya selanjutkan. Nah, jadi teman-teman ya, hukum waris. Nah, kemudian kita ngomongin yang mengenai hukum waris di Indonesia. Ya, hukum waris di Indonesia itu ya itu ada 3 ya. Tadi apa mungkin teman-teman udah tahu ya, hukum waris perdata, hukum waris Islam dan hukum waris adat ya. Nah, kalau orang itu adalah muslim ya, dia pasti ininya adalah hukum waris Islam. Tapi kalau orangnya orang Indonesianya ya, warga negara Indonesia itu dia non muslim ya, dia bisa menyelesaikan masalah itu dengan hukum waris perdata atau hukum waris adat ya. Jadi pilihan nih. Sebenarnya nih teman-teman ya, kalau misalnya nih bersaudaranya baik gitu ya, misalnya seorang ayah punya anak-anak rukun segala macam ya, terus kemudian udah dibuat tuh ya wasiat lah, bla 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 gitu, mereka udah ke notaris bagi-bagi atau hibah gitu kan, teman-teman tahu hibah ya? Hibah itu artinya harta tersebut udah diberikan ya kepada anaknya misalnya ketika si orang itu masih hidup ya, dia menjadi warisan kalau dia udah mati, udah meninggal gitu ya teman-teman ya. Nah, tapi kalau ternyata nih ada satu aja di antara anak-anak yang tidak setuju dengan pembagian itu, boleh nggak dia gugat? Boleh, itu namanya gugatan waris ya. Nah, ketika dia melakukan gugatan waris ya dilihat nih dia apa agamanya. Misalnya dia Muslim ya berarti diselesaikan dengan hukum waris Islam ya. Atau misalnya dia dari suku mana nih ya? Misalnya dia dari Sumatera ya, misalnya dari suku Batak gitu ya misalnya. Dia boleh pilih nih dia mau hukum waris adat atau dia hukum waris perdata gitu ya. Contoh misalnya mungkin teman-teman tahu ya misalnya kalau di Sumatera Utara ya setahu saya ya itu biasanya kalau ada aset itu untuk anak laki-laki gitu ya. Sedangkan kejadian kan dengan apa namanya ya keluarga TD atau TB Pardede itu ya. Nah, kemudian jadi dia punya harta banyak banget gitu ya, dia orang apa di Sumatera itu dia kaya banget lah istilahnya gitu. Punya rumah sakit, punya tempat apa universitas, bla bla banyak banget ya. Anaknya dia ada yang laki-laki, perempuan ya. Ternyata karena menurut hukum waris adat itu semuanya harus diberikan ke anak laki-laki, jadi anak perempuan nggak dapat. Nah, cuma anak perempuannya nggak terima. Menurut mereka harus dibagi rata karena menurut hukum waris perdata semua warisan itu dibagi rata. Karena ini banyak nih, kalau dikit mungkin mereka nggak berantem ya. Karena ini banyak, akhirnya mereka berperkara. Timbullah namanya gugatan waris ya. Berperkaralah mereka. Kenapa? Satu mau diselesaikan dengan hukum waris adat ya, yang ini pasti laki-laki nih karena mereka mau menguasai. Satunya lagi hukum waris perdata yang perempuan karena mereka nggak terima, masa mereka nggak dapat gitu ya. Nah, itu bertahun-tahun nih, saya nggak tahu sudah selesai atau belum masalahnya. Tapi akhirnya berantem gitu. Udah banyak nggak duit dikeluarkan? Udah banyak. Yang kaya siapa? Yang kaya pasti pengacara, teman-temannya kan. Karena kan bayar pengacara itu nggak murah. Itu biayanya sekitar 20%. Kayak gitu, ya. Yang kayak gitu-gitu teman-teman ya. Nanti untuk detailnya lagi ya, teman-teman bisa baca ya. Banyak bisa googling mengenai hukum waris perdata, hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Ya. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, sekarang kita potensinya apa nih? Potensi konflik nih. Kita udah ngerti ya bahwa ada 3 hukum waris di Indonesia ya. Contohnya kita potensi konflik sengketa waris hukum perdata ya. Contoh, seorang ayah, istri pertamanya meninggal dan lahir 4 orang anak dari istri pertama. Ya, karena istri udah meninggal, dia nikah lagi dengan istri kedua. Nah, menurut hukum waris perdata, bagian istri kedua tidak boleh lebih dari 1/4 bagian. Ini contoh nih teman-teman ya. Misalnya ayah ini waktu dia nikah sama istrinya, harta dia misalnya 10 miliar gitu ya, 10 miliar ya. Terus istrinya ini meninggal gitu loh. Ya. Nah, berapa bagian si ayah? Ya, anaknya dia misalnya tadi 4 ya, misalnya. Nah, bagiannya dia adalah dibagi 2 dulu nih teman-teman. 10 miliar itu ya, 5 miliar si ayah, 5 miliar si istrinya yang sudah meninggal ini. Karena istrinya meninggal yang menjadi warisan berapa? 5M ini ya. Nah, karena ahli warisnya si istri ini siapa? Yaitu suaminya dia dan 4 anaknya.
Berarti anak-anaknya masing-masing mendapat 1 M, suaminya juga dapat 1 M kan? Nah, total harta suaminya berapa? Total harta suaminya adalah 5 M yang punya dia tadi ditambah 1 M. Berarti suaminya berhak atas berapa? 6 M ya, anak-anaknya 1 M 1 M yang tadi 4 itu ya. Nah, kemudian si ayah ini menikah lagi gitu ya, dia menikah lagi. Nah, ketika dia menikah lagi, itulah yang namanya dia membawa yang namanya harta bawaannya dia ya. Nah, kemudian dia menikah lagi dengan istri keduanya. Nah, waktu dia menikah lagi dengan istri keduanya, dia berbisnis lagi kan, bla 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 segala macam. Ada dapat lagi nih dia hartanya 10 M ya. Nah, terus kemudian anaknya dari si istri keduanya ini 2 gitu kan. Nah, kemudian meninggallah si siapa namanya? Si suaminya ini. Nah, kira-kira berapa hartanya dia gitu. Ditotalin dulu teman-teman. 10 M dari istri dia kedua dibagi 2 lagi. Berarti bagiannya dia adalah 5 M ya. 5 M ditambah 6 M yang tadi kan dia bawa harta bawaan kan 6 M kan. Nah, 5 M ditambah dengan 6 M yang tadi itu kemudian itulah yang dibagi ke ahli waris. Ahli warisnya dia berapa? Ya, ahli warisnya dia adalah anaknya dia 4 dari istri pertama, 2 dari istri yang baru dan istrinya yang kedua. Jadi dibagi berapa tuh? 7 ya. 6 M dibagi 7. Kayak gitu teman-teman. Ya, itu contohnya kalau hukum waris perdata gitu loh. Kemudian anak di luar kawin dapat nggak? Dapat ya. Kalau misalnya ada anak di luar nikah sepanjang dia bisa membuktikan dia bisa gitu ya. Kemudian banyak juga potensi-potensi ya. Misalnya ayahnya ngasih wasiat ya, tapi dia ngasih kebanyakan gitu loh ke anak kesayangan. Ya bisa nggak nanti digugat? Bisa gitu. Sama ya kalau konflik sengketa waris di hukum Islam tuh ya itu kalau misalnya nih contoh misalnya suami istri mereka nggak punya anak nih. Nah, tiba-tiba suaminya meninggal nih. Nah, ini gimana nih bagian istri? Nah, itu nanti semuanya ada ya di dalam cara hukum Islam. Nah, cuma kalau misalnya nggak bisa diterima, itulah yang menjadi sengketa waris dan diberesin di mana? Di pengadilan agama. Ya, nah, jadi itulah gunanya asuransi jiwa sebagai solusi untuk rencana waris. Kenapa? Karena dia mudah banget ya. Jadi dia nggak dikenakan pajak, dia nggak perlu surat penetapan waris, dia langsung ditransfer ke ahli waris ya. Dokumennya apa yang diperlukan untuk klaim asuransi jiwa ya? Cuman ngisi formulir klaim meninggal ya. Terus kemudian surat keterangan dokter pasti ya setiap kali ada yang meninggal pasti dokter keluarin itu ya surat keterangan dokter untuk kenapa dia meninggal di rumah sakit mana gitu ya, terus fotokopi semua hasil pemeriksaan biasanya gitu ya teman-teman ya, fotokopi bukti kenal diri ya, ahli waris segala macam itu semuanya nanti gampang lah gitu. Sepanjang dokumen lengkap 2 minggu cair. Kebayang kalau dia semua taruh di deposito ya, nggak semudah itu langsung dapat duitnya gitu loh. Ya dibukukan seperti yang tadi saya udah cerita ke teman-teman. Nah jadi ini kita dengan kata lain ya apa namanya, ketika kita ngobrol sama seseorang ya, ini tadi ya, yang tadi saya udah cerita ke teman-teman ya, ini diceritain nih ke, apa namanya, ke misalnya, Zero, kamu lagi di pasar ngobrol-ngobrol ya, terus, ngobrol misalnya dia apalagi kalau mereka pedagang ya, misalnya, "Uni pernah kepikir nggak kalau misalnya begini-begini begono?" Ya, ngobrol ya, biar kita tahu kira-kira dia masalahnya ini di mana gitu. Terus pernah kepikir nggak ya, bahwa rumah yang ditinggali sekarang, apakah otomatis nih menjadi miliknya Uni dan lain sebagainya. Misalnya kamu ngobrol gitu ya, Zero ya, kayak gitu. Oh ya, iya dong, boleh ya aku, ngobrol ya Uni ya, sebenarnya nggak kayak gitu nih, ya Uni harus mengurus nih surat-suratnya segala macam ya, dan itu butuh duit cash. Nah kira-kira Uni, kalau ada kejadian seperti itu, apakah semua deposito atas nama suaminya Uni? Oh iya, nah itu repot tuh Uni, karena kalau kayak begitu nanti rekeningnya dia semua di-freeze dulu, nggak bisa dicairkan, harus ada surat, sedangkan untuk, ngurus surat-surat ini kan harus butuh duit. Nah, ini pentingnya Uni, kita punya yang namanya, polis asuransi. Kalau Uni udah punya BPJS nggak ada masalah Uni, nggak apa-apa pakai aja itu. Nah, ini hanya untuk, membuat semua hartanya Uni itu lebih gampang untuk nanti dicairkan Uni. Soalnya kamu kayak gitu ya, ngobrolnya Zero ya. Nah, jadi seperti yang saya sebutkan tadi ya, fungsi daripada asuransi jiwa itu adalah untuk apa? Ya, dia langsung cair ya, untuk
membiayai biaya transfer harta itu. Karena tidak otomatis ternyata harta itu ya misalnya atas nama ayah kita, atas nama suami gitu ya, langsung pindah gitu ke saya, enggak ya. Itu menjadi milik negara dan saya perlu membayar ke negara gitu ya. Atau anak saya perlu membayar ke negara untuk membuat sehingga harta itu berpindah ke ahli waris dan itu biayanya nggak murah ya. Itu sekitar 10% dari total aset ya. Jadi kalau ada misalnya apa namanya ya, sebuah keluarga ya, mereka punya aset total 10 miliar ya, minimum ya, si ayah itu punya uang pertanggungan jiwa, polis asuransi jiwa, pewarisan minimum 1 miliar. Ya, 1 miliar ini bukan untuk bukan dibagi-bagi gitu buat anak, enggak, buat ngurusin biaya ini aja, biaya transfer harta gitu loh teman-teman. Ya, jadi makanya kita bilang sama dia, misalnya dia, "Ya udah, Tere saya buat aja 1 M." Om, sebenarnya kalau untuk Om ya menurut saya jangan buat 1 M. Minimum Om buat 2 M Om. Kenapa? Karena 1 M-nya ini untuk ngurusin yang lain-lain ini, biaya tetek bengeknya segala macam ini Om, gitu ya. Nah, 1 M-nya ini baru dibagi-bagi ke anaknya gitu. Oh gitu ya? Iya Om, seperti itu ya, contoh. Nah, kemudian kalau misalnya seorang ayah ya, kita juga bisa cerita nih teman-teman ya. Ini sebenarnya maksudnya ini sebenarnya simpel ya. Kita cerita ke dia misalnya zero lagi ya, kamu cerita nih ke misalnya pedagang gitu ya, Pak, misalnya sekarang ini saya yakin ya Bapak ini udah nih asetnya banyak nih, ada nggak sekitar 10 miliar udah? Ya ada lah kata dia. Kira-kira dalam bentuk apa aja tuh udah? Ya adalah aku punya properti rumah, terus aku punya ruko, terus aku punya deposito gitu kan. Dan aku juga punya kebun misalnya gitu, whatever lah dia cerita ya. Nah, anggaplah seperti ini ya, hartanya dia 3 miliar dalam bentuk properti, ruko atau rumah, deposito 5 miliar dan aset-aset lain 2 miliar ya. Nah, apa yang terjadi dengan si ayah biasa ini kalau dia meninggal ya? Nah, yang ketika dia meninggal ya total hartanya dia berapa? 10 miliar kan ya. Nah, ternyata ketika dia meninggal ya ini kan semua di-freeze dulu teman-teman. Deposito pasti di-freeze ya, properti dia nggak bisa jual kalau belum balik nama gitu ya. Aset-aset lain juga gitu. Mungkin dia bisa tarik sedikit yang ada di ATM doang ya. Tapi berapa sih kalau bisa ditarik dari ATM gitu ya? Nah, akhirnya anak-anak dan istri terimanya itu nggak 10 miliar, teman-teman. Kenapa? Nanti kan potong tuh biaya-biaya untuk itu tadi ya, biaya untuk balik nama ya, kemudian ngurus ke pengadilan, notaris dan sebagainya ya. Nah, beda banget kalau misalnya kita ngomong sama dia, "Udah, saya punya satu konsep nih, udah boleh ya, udah denger ya." "Gimana tuh Zero?" Misalnya si itu ngomong gitu ya, si Uda ya. Ya udah, sekarang ini udah kan udah punya nih properti 3 miliar ya. Nah sekarang deposito udah kan 5 miliar. Gimana kalau kita bagi aja udah ya, udah di depositonya ini 2 miliar ya, terus beli peluarisan 3 miliar ya. 3 miliar ini kalau udah beliin, apa namanya, peluarisan boleh udah cicil dalam 10 kali gitu. Jadi sekali setahun itu bayar 300 juta, bayar 10 kali aja. Ya, tapi ini udah kalau ada apa-apa ya nilai polis yang cair itu bukan 3 miliar, udah kan belinya 3 miliar ya. Yang cair itu 10 miliar udah 3 kali lipat ya. Dan aset lain 2 miliar. Sehingga ini udah bisa lihat ya. Kalau misalnya kita nggak pakai polis ya yang ayah biasa ini terimanya kurang dari 10 miliar anak-anak ya, anak-anak dan istri. Sedangkan kalau ayah bijak, saya yakinlah udah ini ayah bijak itu terimanya itu sampai dengan 17 miliar lah udah. Ya, "Oh bisa begitu ya?" "Iya," gitu. Seperti ini udah ya. Jadi yang aset, cair, dari polis 10 miliar itu bisa sebagian dipakai untuk ngurus ini dan itu biaya transfer harta, sebagian lagi ya udah, bagi aja ke anak-anak. Jadi harta keluarga secara keseluruhan akan berlipat kali ganda udah. "Oh gitu," kata si Uda kan. Nah ini juga, kita juga bisa cerita ya ke mereka ya. Misalnya dia bilang begini, "Ah, aku nggak percaya lah, untuk kayak begitu, aku udah siapin rumah, aku udah siapin ruko," gitu ya. Kalau misalnya ada apa-apa gitu sama aku gitu kan. Nah, kita bisa buat perbandingan kayak gini nih teman-teman ya. Misalnya dia punya rumah harganya 2 miliar, ya misalnya dia pengen lah beliin kasih warisan ke anak-anaknya dalam bentuk, ruko atau rumah ya, harganya 2 miliar ya. Nah, kalau dia mau beli itu dengan KPR ya, teman-teman ya, dia kan pasti bayar DP dulu dong, ya DP-nya itu 300 juta. Itu nanti teman-teman bisa cek sendiri ya. Kalian masuk misalnya ke KPR Bank Mandiri, terus ada kalkulator KPR ya, teman-teman bisa coba di situ ya.
Nah, itu nanti kalau dia mau rumah seharga 2 miliar dan dia mau bayar 10 tahun, itu cicilannya itu 19,3 juta. Ya, sehingga ya jangan salah loh teman-teman ya, ternyata rumah itu ya kalau ditotal-totalin semuanya itu harganya udah menjadi 2,3 miliar ya karena ada DP segala ya, terus kemudian 19,3 juta teman-teman kalikan aja itu 10 tahun jadi berapa gitu ya. Nah, sedangkan ini harganya akhirnya jadi 2,3 miliar ya. Terus kemudian terjadi sesuatu lah sama si ayah ini. Kan dia pasti beli atas nama dia dong, nggak mungkin dia pakai nama atas anak yang masih kecil itu. Contoh kayak begitu teman-teman ya. Nah, akhirnya ketika dia meninggal ya, anak-anak tetap harus urus dong biaya balik nama, pajak penjualan itu sekitar 160 sampai 200 juta ya. Nah, terus kemudian itu tadi banyak ininya ya surat-suratnya teman-teman ya, karena ini aset tidak likuid. Nah, bandingkan dengan dia punya pilihan kan, kan ini dia mau warisin gitu loh, mau wariskan ke anaknya. Dia mau ngasih dalam bentuk properti atau dia mau ngasih dalam bentuk polis ya, pewarisan. Kalau dia mau ngasih 2 miliar ya, dia cukup membayar preminya kalau sama-sama 10 tahun ya, itu 8,3. Nah, ini kebayang nggak teman-teman ya, ini berarti 2 kali lebih ya, 2 kali lebih banyak ya untuk kita bayarnya si, rumah ini dibanding dengan si, pewarisan cuma 8,3 juta, sedangkan kalau dia cicil rumah atau cicil properti itu 19,3 juta. Ditotal-totalin 10 tahun ya, harganya jauh banget nih teman-teman ya, kurang dari separuh gitu ya, cuma 996 juta ya, sedangkan kalau dia mau, beli si rumah ini tadi, harga perolehannya malah 2,3 miliar ya. Nggak perlu nih otomatis masuk ke ahli waris ya, nggak perlu surat penetapan waris ya, dan lain sebagainya gitu, nggak perlu bayar balik nama, ya kayak gitu teman-teman. Ya, nah ini teman-teman pasti udah tahu ya produk kita pewarisan ya, berlaku sampai usia 99, hanya pilihannya bayar boleh 5 tahun, 10 tahun atau 15 tahun. Kalau mau bayar tahunan hanya membayar 11 kali premi, ya kan? Kalau misalnya orangnya umur panjang bahkan sampai 99 di atas 99 tahun juga cair gitu ya. Kalau misalnya orangnya bilang, "Kalau misalnya ini hangus nggak, ininya polisnya?" Sebenarnya, Pak, Bu, ya, kalau Bapak Ibu mau ya, uangnya kembali bisa, tapi memang nggak bisa cepet-cepet ya, itu sekitar di atas 25 tahun deh. Tapi saya sarankan Bapak Ibu, Om Tante, jangan dicairkan, rugi menurut saya. Kenapa? Karena akan jauh lebih untung kalau ini tuh cairnya dalam bentuk santunan gitu. Ya kan? Nah, ini anggap aja, Bapak Ibu, Om Tante beli aset yang harganya murah banget ya kayak tadi kan. Misalnya dengan yang ini kan teman-teman lihat nih, dia seperti membeli aset harganya 2 miliar ya dengan diskon berapa? Hampir 50%, benar nggak teman-teman ya? Cuma, 996 juta tapi pasti ya, ini pasti cair kan, namanya orang, hidup pasti meninggal dong, cuma kan kita nggak tahu waktunya kapan. Ya, pasti dong 2 miliar di tangan, pasti gitu, cuma kan waktunya nggak tahu kapan ya. Dia cuma bayar hampir separuhnya doang, 50% ya, gitu teman-teman. Nah ini keunggulannya tadi ya kan. Nah, oh ya satu lagi keunggulan dari pewarisan ya, kalau misalnya, ada orang yang bilang gini, "Kalau misalnya nih saya bayar pewarisan," gitu ya, terus ternyata saya, mogok gitu, nggak mampu bayar lagi, gimana? Nah, kita bisa bilang ke dia, "Oke, tapi penuhi dulu ya, bayar 4 tahun aja dulu," gitu ya. Nanti setelah tahun keempat itu misalnya nggak mampu lagi bayar gitu ya, nanti otomatis dia, bisa di-adjust gitu loh, berapa uang yang sudah masuk disesuaikan, ya pasti namanya santunannya pasti jadi kecil kan. Ya tapi kan dia nggak angus loh gitu duitnya, cuma memang dia mesti prepare ya, jangan kurang dari sebenarnya sih di atas 3 tahun, tapi kita bilang ke nasabah 4 tahun aja, gitu teman-teman ya. Kita bilang ke dia, mesti ini ya, apa namanya, mesti rutin ya, bayar ya selama 4 tahun gitu. Nah ini contohnya ya saya, kasih ke nasabah ya kalau teman-teman mau buat, proposal apa, pewarisan gitu ya. Nah, jadi kita kasih dulu ke mereka ya, ke mereka potensi problem yang terjadi nih ketika seseorang pulang ke surga. Jadi dia biar dia tahu kenapa sih alasannya dia mesti punya gitu ya, namanya pewarisan ya. Karena asetnya itu dia langsung menjadi milik negara ya. Ahli waris kalau mau, apa namanya, menguasai, si aset itu harus mengeluarkan uang, ya masalahnya adalah uangnya itu nggak bisa cair ya kalau dia adanya deposito atau di rekening bank gitu. Makanya perlu dana yang cash, yang liquid gitu. Seperti itu sehingga dia ngeh, "Oh iya ya penting banget ya kalau ada apa-apa sama gua paling tidak anak-anak ini atau suami
ada uang ya yang liquid yang mereka bisa pakai dana itu untuk urus lah macam-macam gitu ya. Syukur-syukur kalau yang dipakai itu cuma dikit gitu. Jadi sisanya kan masih bisa dipakai ya sama anak-anak misalnya kayak gitu teman-teman ya. Kemudian asetnya liquid, langsung cair, tidak dibekukan jika nasabah meninggal, bisa cair langsung ke ahli waris. Ya, harga perolehan ini yang paling penting ya, sangat-sangat murah dibanding yang lain gitu ya. Terus pasti untung lah, pasti ya. Cuma beli 996 juta, tadi itu contohnya ya. Tapi yang cair berapa? 2 miliar, untung nggak untung pasti ya. Nah, jadi saya bikin nasabah seperti ini gitu ya. Dia bahasa misalnya ini teman saya udah umur 50 tahun ya, tahun ini gitu. Nah, berarti kalau dia misalnya mau uang pertanggungan 1 miliar ya, dan dia mau bayar 10 tahun ya, itu preminya dia 1 tahun itu 29 juta. Ya, kalau kita kali 10 tahun itu 291 juta. Benar nggak? Jadi saya buatnya seperti ini biar dia langsung tahu nih. Oh iya ya, aku itu cuma setor loh 291,2 juta. Yang pasti cair 1 miliar, pasti cair nggak? Pastilah. Orang dia pasti meninggal kan gitu loh. Jadi seolah-olah dia beli aset gitu ya, asetnya itu harganya itu murah banget gitu loh teman-teman, nggak nyampe 300 juta ya, seolah-olah dia beli aset dengan diskon 70% lah, kayak gitu teman-teman, dia bayar cuma 30%-nya aja, ya. Nah, ini apa namanya, profitnya dia kan gede banget nih, 708-nya. Ini yang harus kelihatan nih teman-teman, kalau kita jual perwarisan. Jadi teman-teman bandingkan antara total premi setor dengan manfaatnya, gitu ya teman-teman ya. Nah kemudian saya liatin juga, pasti dia mikir gini, udah deh lebih aman gue taruh aja di deposito, misalnya dia bilang begitu ya. Nah saya udah buatin nih deposito kan. Nah sekarang ini deposito mandiri itu 2,2%, ini belum potong pajak ya. Kalau potong pajak itu 1,76%, dikit banget ya. 1,76% net per tahun loh teman-teman ya. Nah jadi ya bunganya itu sekitar 1,76% per tahun. Anggap aja ini bunga berbunga teman-teman bisa lihat ya. Dia store 10 tahun ya. Teman-teman lihat ya, tahun pertama, tahun kedua, sampai tahun ke-10 kan dia 10 tahun. Nah, di akhir tahun ke-10 ya, setiap tahun dia masukin nih ke deposito. Di akhir tahun ke-10 ternyata uangnya dia itu hanya ada 321 juta. 321 juta ya, kita kurangin dong dengan modalnya dia. Modal dia kan dia setornya berapa? 291 ya. Berarti ada selisih sebesar 29,7 juta. Itulah keuntungannya dia, gainnya dia. Jauh banget kan teman-teman ya. Kalau tadi 700 juta, kalau ini 29,7 juta. Ya, jadi kita bisa bilang ke nasabah, kita mesti tampilin nih kayak gini nih teman-teman ya, biar dia kelihatan, oh iya ya, rugi ya sebenarnya kalau gue taruh di deposito. Kalau tujuannya untuk warisan, ini tujuannya memang untuk warisan ya teman-teman ya. Nah, jadi kan kadang ada orang bilang, ah gue udah punya lah deposito, gue banyak gitu ya, nanti gue mau bagi ke anak ya. Jauh banget. Kalau seandainya deposito itu dia tarik ya, sebagian dia berikan ke warisan, anaknya terima jauh lebih banyak lagi ya. Kita bisa lihat ya pengembangan saldo profitnya perwarisan kan 700 jutaan ya. Bahkan deposito 29 juta. Nah, kalau ahli waris di perwarisan terimanya 1 miliar ya, sedangkan kalau deposito terimanya 321 juta aja. Ya, jika terjadi resiko sebelum 5 tahun, misalnya dia baru store setahun ya, kalau perwarisan ya, dia baru store 29 juta, pasti cair dong. Ya, ini salah nih ya, sorry, ini salah, ini harusnya cairnya ini 1 M, gitu loh teman-teman. Ya, nah kemudian seperti itu kita berikan ini gitu loh ke nasabah kita. Ya, dan juga kita buatin nih ke dia ya, karena tadi saya ngomongnya ini adalah apa namanya, perwarisan 1 miliar ya, bandingin semua 1 miliar. Jadi saya jelasin nih ke teman saya nih, nih lu lihat ya, ini untuk warisan tujuannya ya, lu punya 3 pilihan nih. Kamu mau taruh itu di dalam bentuk properti atau lu mau kasih dia warisan. Tadi kita udah bandingin ya perwarisan dan deposito. Sekarang kita bandingin lagi kalau kamu mau kasih perwarisan dengan properti ya. Kita bandingin kalau misalnya dia sama-sama mau cicil 10 tahun untuk 1 miliar ya, untuk di properti itu dia perlu cicilnya 9,5 juta. Sedangkan untuk perwarisan 1 miliar dia cuma cicil 2,6 juta ya. 2,6 juta aja per bulan gitu loh, bayar 10 tahun. Ya, seperti ini teman-teman ya. Kita bisa lihatin ke dia. Untung banget nggak? Untung banget lah.
dia beli pewarisan hanya 291 juta, sedangkan kalau dia mau beli anaknya dalam bentuk properti, itu dia keluar dananya 1,1 miliar. Nah, kita kasih kesimpulan ke dia gitu ya, kenapa? Dia mesti punya ya harga perolehan jauh lebih murah, lebih liquid, tidak perlu surat penetapan waris. Ya, kalau dia taruh semua deposito properti itu semuanya ditaruh dia nggak punya polis ya, itu langsung dibekukan, dia perlu uang cash, sedangkan anaknya mau tarik dananya dari mana gitu ya. Seperti itu teman-teman. Oke, ada yang mau tanya lagi nggak? Cukup ya teman-teman Kak Mona, ya. eh, Kak Mona berarti kalau perwarisan itu emang benar-benar buat warisan aja gitu ya Kak? Kan dia kan asuransi jiwa juga. Tapi kalau asuransi jiwa yang kayak buat kayak oh gantiin income buat keluarganya settle dulu, berarti ini kayak kurang cocok gitu ya Kak? Kayak Nggak kan apa-apa, aku bisa juga. bisa Kita juga. tergantung dia tujuannya mau apa nih. Tadi kalau Heeh. misalnya dia mau apa namanya ya, jadi sebenarnya kita bisa ngejual lebih gede lagi. Contoh misalnya gini, dia bilang gini, "Kamu bikinin ya," misalnya teman-teman ya kalau bikin proposal itu selalu kita bikinin berapa pilihan gitu ya. Misalnya kita bikinin 3 pilihan ya, misalnya 1M, 2M, 3M gitu ya. Terus dia bilang gini, "Oh 1M aja deh Tere," gitu ya. Terus kamu bisa bilang, "Om, Tante, oke oke 1M sih nggak ada masalah, cuma kan gini ya, kita kan tesnya udah jelasin semuanya kayak gini ya, bahwa kalau seseorang meninggal itu perlu biaya-biaya bla 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 gitu kan. Sedangkan kita udah hitung nih tadi, untuk, biaya hidup Om, untuk biaya hidup anak-anak ya dan Tante kalau ada apa-apa ya, itu kan mungkin butuh sekitar 1M. Nah, kalau misalnya kita hanya kasih ke mereka 1M, ini kan nanti jadi berkurang mereka terimanya, karena dikeluarin lagi kan untuk bayar biaya-biaya yang tadi gitu. Nah, makanya saya sih sering, apa namanya ya, saya sering, kasih tahu ke nasabah, suggest gitu, sarankan, jangan ngepas 1M ya, paling tidak mereka pakai 2M lah gitu loh. Toh juga ya, kan yang 1M-nya yang untuk pakai biaya peralihan harta itu juga, nggak ini gitu loh, maksud saya nggak akan habis kan. Nah, itu kan juga nanti untuk mereka, gitu. Gitulah, Om, Tante. Nah, jadi kayak gitu, kamu, ngomongnya ke mereka ya. Jadi sebenarnya tergantung sih kita ngomongnya seperti apa. Kalau dia masih keluarga muda, anak-anaknya masih kecil, jual pewarisan lebih kepada income protection pasti ya, pada papa sama dia sebagai pengganti gaji ya, tapi juga sebagai, cair itu sebagai untuk ngurusin nih biaya-biaya ini yang tadi itu ya, kan bisa aja dia punya hutang juga segala macam ya. Nah, kalau misalnya hitungannya ngepas gitu ya, cuma untuk biaya hidup keluarganya, terus hutangnya mau bayar dari mana? Gitu. Ada hutang-hutangnya, ada apa segala macam ya. Makanya minimum sih sebenarnya menurut saya ya, lebih lah dari 1M. Tapi kita juga bisa bilang gini, misalnya dia bilang, "Aduh tapi dana saya terbatas," gitu kan. "Nggak apa-apa kamu buatin dulu 1M." Tapi kamu bilang begini, "Om kita udah hitung ya, bahwa sebenarnya 1M ini sebenarnya masih kurang Om. Boleh ya nanti Tere datang lagi ya tahun depan, kita nambah lagi nih Om, karena tadi kita udah hitung." "Iya boleh deh kayak begitu, nanti begitu saya ada rezeki, saya, kontak kamu ya." "Iya Om, kita kalau beli pewarisan ini boleh kok," gitu ya. Misalnya, ini kita kayak beli aset aja, kalau namanya beli aset kan boleh nggak punya 10? Boleh, kamu beli 10 polis gitu kan, nggak harus salah satu polis, misalnya saat ini dia 1M, ternyata, setahun depan dia beli lagi 2M, berikutnya lagi dia beli lagi, nggak ada masalah, kayak beli properti aja. Kira-kira cukup ya, Tere ya? Ngeheng ya. Yang lain ada nggak yang mau tanya lagi? Cukup ya, Tere ya? Oke. Oke. Krista, Zero, Maulida udah oke ya? Kalian udah oke ya? Kok nggak ada suaranya sih? Zero, masih hidup nggak? Oke. Oke, Kak. Tadi Oke, Kak. Oke, lagi. teman-teman ya. Jadi, mudah-mudahan teman-teman makin mengerti ya, kenapa kita, penting banget ya sebenarnya teman-teman ya untuk jual yang namanya, polis asuransi jiwa atau pewarisan. Menurut saya ini bagus banget sih kalau pewarisan itu gitu loh. Jadi dia
ya kita kayak beli aset aja gitu loh, kayak beli aset tapi harganya murah gitu. Kenapa nggak beli gitu? Justru dia beli sekarang, jangan ditunda. Kenapa dia beli sekarang? Ya misalnya dia mampunya itu baru beli 1 M, atau kalau misalnya dia udah cukup berumur, aduh cukup mahal ya, saya belinya 500 juta deh, misalnya dia udah usia di atas 50 gitu kan. Nggak apa-apa gitu loh ya, yang penting dia ada dulu daripada nggak ada sama sekali. Ketika nanti besok-besok ya dia bilang, "Entar dulu deh Zero ya, saya lagi banyak pengeluaran nih, bla bla bla," sedangkan kita tahu sebenarnya dia banyak uang gitu. Maksudnya dia juga depositonya banyak banget ya. Kita bilang begini, menurut Om Tante dengan diskon 70% ini ya, untuk 1 M kan tadi orang itu harus dengan usia 50 dia cuma bayar 291 juta ya, berarti kan diskon sekitar 70%. Menurut Om Tante ini murah nggak? Murah kata mereka, diskonnya 70%. Nah, tapi ada syaratnya Om Tante. Kalau aset pewarisan ini nggak bisa dibeli sembarangan waktu. Ya, kenapa? Ya, ini kita beli dengan kesehatan kita, bayar pakai uang. Ya, mumpung Om Tante saat ini lagi sehat ya, gula darah bagus ya, belum ada gejala pradiabetes atau diabetes, belum ada darah tinggi masuk. Karena banyak sekali yang akhirnya jadi ininya tinggi ya, kena rating gitu, kode rating ya, bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat gitu, teman-teman. Ya, makanya itu saran kita ke mereka. Kalau dia bilang, "Entar ya gue pikir-pikir dulu." Enggak, pokoknya kita beli, yang penting punya dulu aja Om Tante, semampunya aja dulu. Gitu ya, nanti tahun depan boleh beli lagi kalau udah masih mampu, dengan catatan kita masih sehat ya. Gitu, yang penting Om Tante jaga kesehatan aja, karena ini nggak bisa dibeli sembarangan gitu. Kalau yang lain kan misalnya orang lagi sakit nih ya, dia lagi udah kena stroke, dia masih mau beli properti, bisa nggak? Bisa ya, karena kenapa? Nggak ada hubungannya dengan kesehatan dia. Nah, sayang sekali pewarisan ini sangat-sangat terkait dengan kesehatan seseorang. Kalau dia udah sakit nggak bisa lagi punya, memang sih diskonnya gede gitu ya. Oke, teman-teman, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan ya, saya kira cukup dulu ya. Saya berharap teman-teman semangat ya, di final sprint ini ya, kita jualan pewarisan ya. Sebenarnya konsepnya mirip ya, sama dengan jual PCB 88. Cuman bedanya PCB 88 jauh lebih mudah lagi untuk dia cair. Kenapa? Orangnya nggak harus meninggal kan, dia terdiagnosa aja, ada surat keterangan dari dokter yang menyatakan dia sudah memenuhi kriteria klaim, itu udah cair. Cuma memang secara premi dia sedikit lebih mahal. Kenapa? Karena dia hibrid ya, teman-teman ya. Malah dia triple ya. Dia cair karena sakit kritis, ataukah dia meninggal karena kecelakaan, dia juga cair. Kalau pewarisan nggak cair. Plus dia sama umur panjang. Dan umur panjangnya ini dia lebih pendek ya, 88. Kalau warisan kan 99 tahun. Itu teman-teman. Ya, jadi mereka juga bisa mau pakai PCB 88 kalau mereka tujuannya misalnya dia mau buat warisan atau sekaligus juga dengan proteksi dia gitu. Ya. Oke teman-teman, nanti kalau misalnya ada yang masih belum ngerti atau gimana ya, nanti taruh aja di chat, nanti kita bahas ya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Thank you ya semuanya. Selamat malam. Thank you, Kak Mona. Ya, oke, bye. Makasih, Kak. Ya.